Good morning, student. How are you today? Good morning, Miss. Morning, Miss. Thank you, Hi. Miss. What about you? How about you? I'm fine. Thank you for asking me. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu nggak? Jadi minggu kemarin kan bisa ada menyuruh kalian untuk membaca materi hari ini kan. Jadi ada yang tahu apa materi hari ini? Biografi, ma'am. Iya, that's great. Berarti kalian udah baca dong ya? sedikit, Miss. Udah, Miss. Nih ya, sebentar Miss share. Belum nampak, Miss. Oke. Naila nggak sabar. Sebelum itu nanti kalian kirim ke grup ya. Oke, Miss. Baik, Ini loading. Ini Masih loading. sebentar ya, baterai Belum. laptop Miss sudah sekarat. Sebentar. Udah nampak, Miss. Sebentar ya. Baterai. Oke, nanti absennya jangan lupa absennya nanti diisi ya. Nanti Miss kirim linknya di grup. Jangan belajar tentang biografi teks. Oke. Saya, Miss. Oke, Gozali silakan. Jadi biografi itu teks yang menceritakan tokoh ataupun seseorang gitu, Miss. Gitu sih, Miss, yang saya tahu. Oke. Good job ya, Gozali ya. Jadi kita mulai aja ya biografi. The definition of biography. Oke. Coba Azmi baca dulu sampai person ini ya, third person. Sampai mana, Miss? Sampai subjek ini, Miss? Third person. Oh, Ini yang ini, baik, third Miss. person ini. Okay. Definition of biography. A biography is the non-fiction, written history or account of a person's life. Biographies are of a person, written in the third person. Sudah, Miss? Sudah, Miss. Nah, jadi biografi itu adalah teks non-fiksi. Datanya benar adanya dan itu benar-benar semuanya terjadi gitu, tidak dikarang-karang ya. Nah, terus written history or account of person life. Jadi itu sejarah yang ditulis atau kisah kehidupan seseorang. Nah, biografi yang terus ini biographies are intended to give an objective in the third person. Nah, jadi biografi ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang seseorang. Nah, jadi biasanya di biografi ini dalam teksnya itu ditulis sama penulisnya itu tentang semua apa yang terjadi dalam hidup tokoh tersebut itu secara rinci gitu ya, dan sudut pandangnya juga orang ketiga. Jadi si penulis ini nggak termasuk di dalam teks biografi tersebut gitu ya, tidak ada sangkut pautnya. Nah, kalau third person itu kan sudut pandangnya jadi pakainya dia, she or he ya kan. Kalau sudut pandang pertama pakainya apa? Ada yang tahu? Pakai Ya. Ya, betul. That's great. Jadi bisa I, bisa me gitu ya. Kalau itu sudut pandangnya yang pertama. Oke. Next, Naila, baik Zafra. Sampai sini. Biographers collect information from the subject if he or she is available acquaintances of the subject or in researching others, expert records, diaries, interview, and etc. Ya, oke. Jadi biographers atau penulis biografi ini tuh mengumpulkan informasinya itu bisa jadi subjeknya. Subjeknya ini bisa misalnya kalian, Miss mau nanya, tokoh yang menginspirasi Muhammad Ghazali siapa? Siapa ya, Miss? Siapa? Kayaknya menurut saya Pak Presiden Jokowi sih, Miss. Oh, oke. Nah, contohnya kayak Pak Presiden Jokowi kan dia masih hidup ya kan. Nah, jadi kalian penulis biografi ini bisa langsung bertanya sama Pak Presiden Jokowi itu sendiri, gimana sih
gitu. Nah, terus ada juga acquaintances of the subject gitu kan, kenalan dari subjek. Nah, contohnya kayak misalnya anaknya orang-orang yang dianggap kenal atau tahu kehidupan Pak Jokowi itu sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya itu or in researching other resources such as reference material, expert, record, diaries, interview, and etc. Nah, jadi kita juga bisa Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie itu sudah meninggal kan. Nah, kita juga bisa mencari data-data beliau itu dari Google, atau mungkin kita membacakan banyak tuh buku-buku juga yang memberikan, kita bisa membuat remake biografi tersebut gitu dengan cara penulisan kita sendiri begitu. Nah, selanjutnya bisa dibaca oleh Muhammad Ghazali Abdillah sampai possible ya. Baik, Miss. Most biographers intend to present the life story of a person and establish the context of their story for the reader, whether in terms of the story and or the present day. In turn, the reader can be reasonably assured that the information presented about the biographical subject is as true and authentic as possible. Nah, oke, thank you, Za. Nah, selanjutnya, most biographers intend to present the life story of a person, establish the context of their story for the reader. Nah, jadi sebagian maksud untuk menyajikan kisah hidup seseorang, tadi yang Miss bilang kan, kisah hidupnya kan. Nah, terus whether in terms of history and kehidupannya yang lampau ataupun yang sedang terjadi sekarang kalau dia masih hidup gitu ya. Next, itu assured that the information presented about the biographical subject is as true and authentic as possible. Yakin informasi yang disajikan tentang si tokoh biografinya ini tuh adalah benar dan kalau bisa itu seotentik mungkin ya. Jadi kalau kalian mau buat teks biografi nggak boleh dikarang-karang. Ya, kayak misalnya sebenarnya dia tuh di Korea aja gitu, nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar berdasarkan fakta gitu. Oke? Next. The biografi itu adalah to know person's story life. Nah, kenapa teks biografi ini menceritakan kisah hidup tokoh tersebut? Karena kita jadi tahu story life dari tokoh tersebut, perjalanannya gitu, dari dia biasa saja hingga sekarang yang luar biasa gitu, and to give information and educate the readers. Nah, dari story life si Tio tuh dulunya belum sehebat ini ya, ternyata dulu tuh biasa and edu, kita juga teredukasi gitu, oh ternyata orang kayak termotivasi jadi kitanya gitu. Oke, next ada Enggak, Miss. Oke. Miss lanjut ya. Selanjutnya ada generic structure. Nah, kalian harus tahu ini ya. Yang pertama itu jadi di orientation ini is it the opening paragraph. Jadi paragraf pembukanya gitu. It gives the reader background information of the person. Nah, biasanya background information itu kayak misalnya nama lengkapnya. Nama lengkap, tanggal lahir biasanya. Terus kalau dia udah punya istri, istrinya, anaknya. Kalau dia belum punya istri anak, biasanya ayah dan ibunya gitu. Contohnya kayak gitu kalau orientation, oke? Terus yang kedua itu ini, disinilah kalian menceritakan semuanya dari lahir, dari lahir SD, SMP, SMA, kuliah, nikah, lalu terus tiba-tiba langsung sukses. Nah, disinilah even is a chronological order. Jadi dia harus berurut ya. Jangan tiba-tiba kalian misalnya jelaskan tentang dia waktu kecil, pas waktu kecil dia tuh bandel kayak gimana ya gitu, terus tiba-tiba langsung ke SMA gitu, habis ke SMA langsung kehidupannya lagi di pas pubertas gitu, balik lagi ke bawah, nggak boleh ya, harus berurut gitu. Oke. Nah, next yang terakhir itu reorientasi atau reorientation ya. Nah, reorientation ini it consists of conclusion or comment of the writer. It tells about achievement or the contribution of the person. Simpulan atau komen kita seorang penulis ya, yang menulis tentang komennya itu tentang si tokoh tersebut ya. Nah, terus kadang juga pencapaian apa aja sih yang telah dia raih gitu, atau enggak prestasi apa aja yang oke. Next, itu ada pertama itu simple past. Ada yang tahu enggak? Formula simple past itu apa?
Baik, Miss. Kalau simple past itu formulanya subject, verb to, lalu diikuti dengan objek atau komplement. Gitu, Miss. Ya, betul. Nah, di sini coba kasih tahu subjeknya mana sih, komplimennya mana sih. Pilih satu Baik. aja kalimat di situ. Saya pilih yang pertama, he lived in Puncak Jaya. Jadi, waktunya itu, kata kerja keduanya, she lived, lalu objek atau komplimennya itu in Puncak Jaya, Miss. Ya, excellent. Oke, jadi kayak gitu ya, simple past itu. Jadi kita harus menggunakan waktu lampau karena semua yang kita ceritakan itu pasti sudah terjadi, ya kan? Gitu. Nah, kenapa kita harus pakai sim? Nah, Naila tahu nggak adjektif itu apa? Sifat, Miss. Apa, Naila? Sifat. Iya, kata sifat. Nah, di sini apa nih? Kata sifatnya yang mana nih? Di sini yang he was generous. Yang mana kata sifatnya? Generous, Miss. Iya, simple past itu seperti apa, adjektif itu seperti apa. Jangan sampai nanti di biografi teks kalian ada simple present atau mungkin nanti jangan sampai ada. Harusnya simple past aja ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Miss. Artinya cukup. Iya, Miss. Oke. Bagus deh kalau kalian jelas. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini Ronaldo. Coba kalian lihat. Ini paragraf pertama itu maksudnya apa ya? Tadi ke generic structure itu dia ini nih yang paragraf pertama itu masuknya ke apa? Orientation kah, event kah atau reorientation? Orientation, Miss. Orientation, Miss. Orientation. Nah, tadi kan Miss ada bilang kan biasanya di orient Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ya kan, terus Ya, dia lahirnya tahun 1985 ya kan. Kenapa Uza? Arti Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro artinya apa ya, Miss? Dan tahu kali lah jadi murid. Oh, nggak tahu Miss. Miss belum tanya sama orang di Al-Quran juga, jadi Miss nggak tahu artinya. Oke. Nah, penggambaran Ronaldo secara general ya. Oke, coba Naila. Ini yang kedua ini apa? Event. Even, Miss. Iya, Kan betul. Jadi udah mulai kan. Ronaldo started kicking a ball around. Nah, jadi di sini mereka mulai menceritakan tentang awal mulanya kenapa si Ronaldo ini main bola. Chronological order gitu, berurut ya. His skill was obvious and by 10 years old. Nah, dari kecil kan, two of Portugal's top clubs want to sign him. Ini yang kedua. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Ini masih Ronaldo ya. Nah, jadi ini ada paragraf ketiga. Ini Manchester United decided Ronaldo was the perfect replacement for David Beckham and signed him in 2003. Nah, Miss mau nanya, menurut Muhammad Ghazali Abdillah, ini maksudnya masih event atau udah reorientation? Kayaknya sih reorientation, Miss. Reorientation, kenapa? Karena apa ya, kayak dia tuh udah dijelaskan kembali gitu nggak sih, Miss? Oke. Karena udah ada penjelasan kembali. Kalau menurut Naila, apakah Naila setuju dengan Ghazali? Do you agree or not? Naila? Aku jawab even. Terserah Naila. Kalau menurut saya even sih, Miss. Even, masih even ya. Kenapa? Iya, Miss. Karena ya masih even sih. Karena masih even aja. Karena Miss. feeling aja ya Naila ya. Feeling masih Iya, even Miss, gitu kan feeling. Naila ya. Iya. Iya, Miss. Oke, coba Miss menanya Azmi. Azmi, menurut Azmi apa? Do you agree or disagree with Oza opinion? I am disagree with Oza opinion, Miss. Kenapa? Coba tell me the reason. Karena the third paragraph yang ketiga itu masih even, Miss. Masih Karena even. dia masih menjelaskan tentang si Ronaldo-nya, Miss. Oke.
Nah, jadi yang ketiga ini benar kata Naila sama Azmi. Kalau ini masih even ya, Uza ya. Kenapa? Ya walaupun di sini dia belum menceritakan kembali Oza, di sini dia masih menceritakan perjalanan hidupnya Cristiano Ronaldo ya. Di sini masih perjalanan hidupnya. Nah, baru ini yang paragraf keempat ini baru dia namanya Reorientation, Miss. reorientation. Good job Azmi. Oke. Jadi ini di sini itu reorientation karena sudah menjelaskan kembali ya, joined Real Madrid ya kan, become most expensive footballer. Nah, di sini dia udah achievement ya, pencapaian Ronaldonya tuh, his transfer fee was over tuh, udah pokoknya di sini the most expensive kan, itu pencapaian ya. Jadi intinya gitu ya. Tadi strukturnya ada apa aja? Strukturnya tadi ada simple past. Yang pertama, maksud Miss generic structure-nya, Azmi ya. Yang pertama ada apa? Orientation. Ya, orientation. Oke, orientation itu isinya apa? Tentang tokohnya. Nama panjang. Ya, nama panjang. Iya, general, pokoknya general description tentang tokohnya ya. Next, yang kedua apa? Event. Ya, event. Eventnya harus berurut atau enggak? Boleh loncat-loncat enggak? Nggak boleh. Enggak boleh, iya. Ya, harus berurut ya. Yang ketiga apa? Yang terakhir? Reorientation. Iya, reorientation ya. Ya, reorientation tadi isinya apa? Menceritakan kembali. Iya, menceritakan kembali tentang tokoh tersebut ya. Udah pinter-pinter nih kan student Miss, berarti udah bisa dong membuat teks biografi ya. Insya Allah, Miss. Iya, jadi pokoknya abis Zoom nanti Miss buat tugasnya di Google Classroom, nanti kalian buat ya sesuai structure yang tadi Miss kasih ya. Tadi apa language picture-nya? Language picture-nya apa tadi? Simple past. Ya, simple past sama satu lagi apa? Adjective. Iya, adjective ya. Jangan lupa ya dua itu ya nanti. Oke. Sampai di sini any other question? Enggak, Miss. Oke. Saya kira kalian sudah paham ya. Jadi nanti dibuat tokohnya siapa aja terserah. Mau idola kalian boleh, mau mungkin kalian lebih lebih mengidolakan ayah kalian mungkin atau ibu kalian juga boleh ya. Jadi jangan lupa nanti dijawab lagi. Dibuat tugasnya ya. Miss tunggu sampai jam 12. Jangan lewat deadline, oke? Baik, Miss. So, okay. I think that's all for today. Thank you for coming in my class. Thank you for joining this class, student. So, I close with Alhamdulillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome anytime.